Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Haqquz Zaujain, hak dari suami istri. Jadi pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kitab Asbab Sa'adatul Usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga, karya Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Maka sebagaimana yang beliau isyaratkan di akhir risalah beliau mengisyaratkan kita untuk mempelajari juga atau mendengarkan muhadharah beliau, kajian beliau yang berjudul Huququz Zaujain, hak-hak suami istri. Jadi di akhir risalah tersebut Syekh mengatakan untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia, hendaknya kedua belah pihak, yakni suami dan istri, melaksanakan hak-hak pasangannya. Apa hak pasangannya? Kata beliau, sudah aku sampaikan dalam sebuah muhadharah, suatu kajian yang berjudul Huququz Zaujain. Dan alhamdulillah sudah dicetak ditranskrip muhadharah tersebut menjadi satu kitab, judulnya Haqquz Zaujain, hak dua suami istri, hak pasangan suami istri. Maka insyaallah kita akan mulai bacakan risalah yang ringkas ini, yang sangat banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh insyaallah dengan membacakannya. Karena di dalam risalah ini Syekh akan jelaskan apa yang menjadi hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh para istri, demikian juga hak istri yang hendaknya ditunaikan oleh para suami. Dan juga beliau sebutkan bahwa hak ini mulai dari sebelum menikah, kemudian ketika mengkhidbah, ketika melamar, sampai kemudian ketika mereka berdua menjalani bahtera rumah tangga. Jadi kitab ini sangat baik untuk kita pelajari. Insyaallah setiap hari Jumat kita akan bacakan, setiap Jumat sore kita akan bacakan kitab ini sampai selesai biidznillah ta'ala. Baik, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang seoptimal mungkin dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Baik, setelah karena ini transkrip dari sebuah muhadharah, kita tidak baca dari awal karena ini beliau ada muqaddimah. Kata beliau di sini, ayyuhal ikhwah, ayyuhal fudala, najtami'u fi hadhihi al-lailah, lailatul jum'ah. Kata beliau di sini, saudaraku sekalian, yang al-fudala, yang memiliki keutamaan, najtami'u fi hadhihi al-lailah, kita berkumpul di malam ini, lailatul jum'ah, allati as'alullah azza wa jal an yubarikaha wa an yubarika man fiha. Kita berkumpul di malam Jumat ini, yakni ketika beliau memberikan muhadharah di malam Jumat. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keberkahan padanya dan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang berada di hari Jumat ini. Wa yubarika ma naqulhu fiha, dan memberikan keberkahan terhadap apa yang aku sampaikan padanya. Qala najtami'u ala amrin dhi sya'nin 'azim. Dan kita berkumpul di sini untuk mengetahui suatu perkara yang sangat penting. Wa kaifa la yakunu dzalik kadzalik wa yata'allaqu bil usrah. Bagaimana ini menjadi tidak penting? Karena apa yang kita bicarakan ini berkaitan dengan keluarga. Allati hiya minal mujtama', dan keluarga ini merupakan bagian dari masyarakat. Bimanzilatil qalbi minal jasad. Sebagaimana posisi hati bagi
jasad manusia. Jadi beliau mengibaratkan posisi keluarga di tengah-tengah masyarakat ini ibarat ya hati di jasad atau di tubuh manusia. Fakama annal qalba ya idza salaha sairul jasadi. Sebagaimana sebuah jantung atau sebuah kolbu apabila dia baik maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasada sairul jasad. Dan apabila kolbunya itu rusak, maka seluruh jasadnya akan ikut rusak. Fakadzalikal usrah idza salaha sairul balad. Demikian juga keluarga. Kalau keluarga itu baik, maka seluruh negeri akan menjadi baik. Wa idza fasada sairul balad. Ketika satu keluarga ketika keluarga itu menjadi rusak, maka seluruh negeri pun akan menjadi rusak. Wa kaifa la yakunul mawdu' fil ghayatil uzma minal ahammiyah. Ya, bagaimana perkara ini tidak menjadi sangat penting? Ya, wa huwa yata'allaqu bi istiqraril insan. Perkara ini sangatlah penting karena dia berkaitan dengan ketenangan seorang manusia. Ya, apabila dia keluarganya bahagia, maka seseorang akan menjadi tenang. Ya, kita rasakan sendiri. Ketika kita menjalani bahtera rumah tangga kita, kalau rumah tangga kita bahagia, kita akan menjadi tenang. Ya. Wal insanu idza istaqarra qalbuhu wastaqarrat hayatuhu istiqamat ibadatuhu. Dan apabila manusia itu apabila hatinya tenang, maka hidupnya juga menjadi tenang. Ya, istiqamat ibadatuhu, ibadahnya pun akan istiqomah. Ya, dia akan melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan kalau hatinya tenang. Wa khasya'a fi salatihi, maka dia akan mendapatkan salat yang khusyuk. Wa nasyita li siyamihi, akan bersemangat untuk menjalankan puasanya. Wa adha'at lahu turuq wa ibadatihi, dan jalan ibadahnya akan bercahaya. Ya. Jadi ada ketersambungan antara keluarga yang bahagia dengan antara keluarga yang bahagia dengan ketenangan hati. Ya, kemudian ketenangan hati ada hubungannya dengan kekhusyuan seseorang ketika menjalankan ibadah. Ya. Kemudian kata beliau, wa kaifa la yakunul mawdu' jadiran bi ayyatakallama fihi tulabul ilm. Maka bagaimana mungkin perkara ini tidak layak untuk disampaikan oleh seorang penuntut ilmu? Wa huwa yuhimmu zauja wa zaujah. Yuhimmu zauja wa zaujah. Padahal perkara ini sangat penting bagi istri dan suami. Maksudnya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan, kenapa kok penuntut ilmu berbicara tentang masalah rumah tangga, ya? Kok kajian-kajiannya masalah rumah tangga, ya? Kebanyakannya masalah tentang pernikahan. Ya, kenapa kok seperti itu? Padahal kata beliau, wa huwa yahummu zauja wa zaujah. Padahal memang harusnya ada porsi kita untuk membicarakan tentang rumah tangga. Ya, karena ini sangat penting bagi setiap pasangan suami istri. Wasyaba wasyabbah. Demikian juga bagi para pemuda dan pemudi. Ya, mereka tidak selama-lamanya single, ya. Mereka juga akan menjalani bahtera rumah tangga. Perlu adanya ilmu. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan dia terhadap agama ini. Kalau dia tidak punya kefakihan bagaimana Islam, aturan-aturan Islam tentang rumah tangga, dia tidak paham tentang hak-hak suami istri, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dalam rumah tangganya. Ya, sehingga para pemuda pun hendaknya mengetahui apa yang menjadi hak pasangannya. Wal ibna wal bint. Demikian juga anak laki-laki dan perempuan. Yahimu mutazawwijin wal muqbilina 'ala zawaj. Penting untuk diketahui oleh orang-orang baik yang sudah menikah ataupun orang yang akan menikah. Ya. Fa wa bi ikhtisarin yuhimmul mujtama' jami'an. Maka pembicaraan semacam ini ya, secara ringkasnya atau bisa kita simpulkan bahwa dia sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Ya, jadi tema yang diangkat di sini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang tentang hak suami dan istri. Ya. Wa jaa taqriruhu fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pun datang
Ya, apa yang kita sampaikan tadi datang dari Alkitab dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya apa? Kalau kita perhatikan dari Al-Quran dan Sunnah, ini selaras dengan apa yang kita sampaikan tentang pentingnya ya mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat mendorong untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena sekian banyak kemanfaatan yang akan diperolehnya. Ya. Qala inna dinana, kemudian kata beliau, inna dinana al-islami dinu rahmatin lil alamin. Sesungguhnya agama kita, agama Islam adalah agama ya rahmat bagi semesta alam. Ya. Dinun khair, agama kebaikan, was-sa'adah dan kebahagiaan, wa falah dan kesuksesan, was-salah demikian juga kebaikan. Ja'a bima yanfa'un nas fid dunya wal akhirah. Ya, Islam datang dengan membawa perkara-perkara yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Fi kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan tempat. La sa'adata lil basyariyah, tidak ada kebahagiaan bagi manusia illa bidini khairil bariyah, melainkan dengan agama sebaik-baik manusia. Ini agamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali apabila dia mengikuti agama manusia yang terbaik, bidini Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agamanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fama amarallahu ta'ala bi syai' illa wa fihi minal fawaid. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat faedah-faedah, wal manafi' dan kemanfaatan, wal masalih dan kemaslahatan, ma la yu'ad yang tidak terhitung. Ya. Jadi ini satu hal yang harus kita yakini, aturan Islam ini ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala tentukan melainkan padanya ada kemaslahatan. Ya, ada kemanfaatan. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Seorang muslim hendaknya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat syariat. Ya, sehingga apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakannya, syariat Allah Subhanahu wa taala apabila kita laksanakan, maka dia akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya wa manahallahu anisyai' ya illa wa fihi minal madar wal mafasid ma la yu'ad wa la yuhad. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kemudaratan, terdapat kerusakan yang tidak terhitung dan terhingga. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan ya di dalam agama ini, insyaallah dia akan memberikan manfaat kepada kita. Dia akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, ya, maka dia akan menimbulkan kemudaratan. Entah itu di dunia, di akhirat, atau kedua-duanya akan menimbulkan kemudaratan. Ya. Jadi kaitannya dengan pembahasan rumah tangga, jadi apa yang diperintahkan untuk kita wujudkan dalam rumah tangga kita, ini pasti akan membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi kita. Ya, sebaliknya, apa yang dilarang oleh syariat ini dalam rumah tangga kita, ya, maka hendaknya kita jauhi. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan kerugian, akan menimbulkan bencana bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, akan menimbulkan kerusakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik. Qala qad ihtammal islamu bi jami'i syu'unil hayah. Islam ya telah mengatur semua perkara dalam kehidupan ini. Fama min janibin min jawanibi hayatik ayuhal muslim illa wali islami fihi bayanun wa tawdih. Tidaklah ada sisi dari sisi kehidupanmu, wahai kaum muslimin, melainkan di dalam Islam sudah ada penjelasannya. Ya. Agama kita adalah agama yang sempurna, mengatur tidak hanya hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla, tapi juga mengatur ya kehidupan, ya mengatur segala sisi kehidupan, termasuk hubungan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, maka kata beliau di sini, fama min janibin min jawanibi hayatik ayuhal muslim illa wal islami fihi bayanun wa tawdih.
Tidak ada satu sisi pun dari sisi-sisi kehidupanmu, wahai kaum muslimin, melainkan Islam, ya, di dalam Islam sudah ada penjelasan dan keterangan tentangnya. Wa min dzalika ya ihtimamuhu bi islahil mujtama wa tarabutihi. Dan termasuk dari perkara-perkara yang juga diatur dalam Islam adalah perhatian Islam bi islahil mujtama. Ya, untuk memperbaiki masyarakat wa tarabutihi, dan mempersatukannya. Ya. Jadi termasuk yang diinginkan oleh syariat kita adalah islahul mujtama, perbaikan di tengah-tengah masyarakat dan penyatuan masyarakat. Ya. Kata beliau, walamma kana salahul mujtama tabi'an li salatil usar wa kana tarabutu al mujtama'i natijan min tarabutul usr. Ya, min tarabutil usr. Ya, min tarabutil usr. Kata beliau hafizahullah taala, maka perbaikan yang terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat ini mengikuti perbaikan yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Demikian juga tarabutul mujtama, ya, persatuan masyarakat ini merupakan hasil dari persatuan keluarga. Ya, artinya kalau kita mengharapkan perbaikan tengah-tengah masyarakat kita, maka yang perlu diperbaiki adalah keluarga. Demikian juga kalau ingin persatuan di tengah-tengah masyarakat, ya, maka yang perlu dipersatukan terlebih dahulu adalah keluarga. Wa sa'adatul usar marbutatan bizawaj, dan kebahagiaan keluarga ini sangat berhubungan erat dengan pernikahan. Ya, jadi kesimpulannya gini, ya, kalau ingin masyarakat terjadi perbaikan di tengah-tengah masyarakat, maka kita harus memperbaiki keluarga kita. Dan keluarga itu akan bisa diperbaiki kalau pernikahan, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pernikahan yang baik. Ya. Jalinan pernikahan antara suami istri adalah jalinan pernikahan yang harmonis. Ya. Jadi kalau ingin memperbaiki satu negara, ya, masyarakat secara luas, perbaiki dulu hubungan antara pasangan suami istri. Ya, jadi terwujudnya masyarakat yang bahagia, ya, di suatu negeri ini terwujud awalnya dari apa? Pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang berbahagia. Maka kalau pernikahannya sudah bahagia, maka kemudian masyarakat pun akan ikut berbahagia. Ya. Ihtamal Islamu bi amri zawaj ihtimaman aziman. Oleh karena itulah Islam sangat memperhatikan perkara pernikahan dengan perhatian yang sangat besar. Ya, jadi bukan kemudian diabaikan dalam Islam, justru masalah pernikahan ini adalah masalah yang sangat penting dalam Islam. Ya. Kemudian beliau mulai menyebutkan, ya, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap pernikahan. Kata beliau, fa amarallahu subhanahu wa ta'ala bin nikahi fi kitabih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menikah dalam kitabnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka, ya, menikahlah dengan wanita yang kalian sukai, 2-2, 3-3, atau 4-4. Fa'in khiftum alla ta'dilu, apabila kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah. Ya, nikahlah wanita yang kalian sukai. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Syahid dari ayat ini, Allah perintahkan kita untuk menikah. Ya, menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian dalam pernikahan, ya, dalam urusan pernikahan, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menikah. Qala wa amara bihil habib as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok yang kita cintai, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ucapannya itu benar dan dibenarkan, ya, wa khatabasy syabab, memerintahkan kita untuk menikah, wa khatabasy syabab, dan beliau berbicara kepada para pemuda,
Beliau mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya, beliau berbicara di hadapan para pemuda. Beliau mengatakan, wahai sekalian para pemuda, hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Nabi mendorong para pemuda yang sudah memiliki perhatian untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, artinya menjaga kehormatan diri seseorang. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menikah, demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendorong, ya, bagi siapa yang memiliki kemampuan maka hendaknya dia menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu dia akan mendapatkan banyak kemanfaatan, di antaranya dia lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi hakikat pernikahan dalam Islam ini adalah suatu hal yang diperintahkan. Ya, suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam justru mengingkari ketika ada di antara para sahabat itu ada yang tidak ingin menikah, maunya ibadah. Ya. Disebutkan dari sebagian istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada 3 orang bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka mendapati bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat giat dalam beribadah sehingga mereka pun ingin, ya, beribadah lebih giat lagi. Kemudian mereka di antara mereka mengatakan, inni sa'akum wala anam. Saya akan terus bangun, ya, di waktu malam dan saya tidak akan tidur. Kemudian yang kedua mengatakan, inni sa'asum wala uftir. Saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian yang ketiga, ya, mengatakan wala atazawwajun nisa. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Maka ketika mendengar ucapan ketiga orang ini, Nabi alaihi salatu wassalam keluar kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Ada sebagian orang mengatakan demikian dan demikian, ya. Padahal aku, kata beliau, ya, aku sholat, ya, aku sholat dan aku tidur. Ya, malam beliau beribadah tapi beliau tidur juga. Kemudian aku berpuasa dan aku berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka dia bukanlah golonganku. Ya, maka dia bukanlah golonganku. Nah, justru orang yang tidak menikah, ya, kalau dia sudah punya kemampuan justru dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tidak suka kepada sunnahku, bukan golonganku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga pernikahan adalah suatu hal yang sangat didorong oleh syariat kita. Ya, makanya para pemuda kita apabila mereka sudah memiliki kemampuan maka disuruh segera menikah. Ya, suruh segera menikah. Ya, dengan banyaknya para pemuda yang menikah, ya, tentunya setelah mereka memiliki kesiapan, ya, maka ini akan memperkecil kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Betapa banyak kerusakan tersebar di tengah-tengah masyarakat, ya, karena sulitnya menikah, ya, karena sulitnya menikah, karena harus ada biaya ini dan biaya itu, seorang harus bekerja keras terlebih dahulu, apalagi sebagian tempat, ya, masih terikat dengan adat-adat yang memberatkan, ya, harus bayar uang ini uang itu, ya, uang panai sekian puluh juta, ya. Sebenarnya ini tidak berasal dari Islam. Justru Islam itu adalah memudahkan, ya, memudahkan orang untuk menikah. Ya, makanya sebaik-baik wanita itu adalah yang paling ringan maharnya, yang paling ringan maharnya. Ya, tapi begitulah, ini PR kita bersama. Harusnya para pemuda itu diberikan kemudahan untuk menikah, bukan malah dipersulit. Kemudian kata beliau di sini, ya, inti dari apa yang beliau sampaikan bahwa Islam sangat mendorong, ya, untuk menikah. Ya, Islam sangat mendorong untuk menikah. Qala an-nikahu ayyuhal ahibbah fihi sakanun lin nafs wa sururun lil qalb wa tahsinun lil farj wa himayatun lil irq wa ghaddun lil basar fihi khairun lil fard
wa fihi khairun lil mujtama'. Pernikahan, wahai saudaraku yang aku cintai, ya, di dalamnya terdapat ketenangan bagi jiwa, terdapat kebahagiaan, ya, bagi hati kita. Demikian juga menjaga kemaluan kita dan menjaga kehormatan kita dan menundukkan pandangan kita. Di dalamnya terdapat kebaikan baik bagi setiap individu, demikian juga bagi masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Fihi sifatun azimah wa maziyatun kubra fihi. Ya. Fihi sifatun azimah, di dalamnya terdapat sifat yang sangat agung, wa maziyatun kubra fihi takthiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan termasuk keistimewaan dari pernikahan, ya, dia juga merupakan upaya memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seseorang dengan pernikahan itu, ya, kalau dia niatkan bukan hanya sekedar menjaga kehormatannya, tapi juga untuk memperbanyak umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia akan mendapatkan pahala. Seperti yang dilakukan Umar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, tidaklah aku menikahi wanita. Ya, beliau sampai menikah dengan 7 orang wanita. Tapi tidak dikumpulkan sekali menikah tuh 7 wanita, tidak, ya. Tetap batasannya itu 4. Beliau menikahi wanita. Ketika ditanya, wahai Umar, beliau mengatakan, kenapa saya menikahi banyak wanita? Tidak lain dan tidak bukan agar memperbanyak keturunan, memperbanyak, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang baik, ya. Menikah kemudian banyak anak, yang memiliki banyak anak, anaknya kemudian dididik dengan benar, sehingga semakin banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak orang-orang yang akan membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menikahi seorang wanita yang subur, ya, yang penuh cinta dan subur. Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan juga subur. Ya, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat. Artinya Nabi SAW menjadi Nabi yang banyak umatnya, ya, banyak umatnya. Nah, ini juga salah satu niat kita menikah, untuk memperbanyak umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala wa tahqiqu mubahati nabiyina Sallallahu Alaihi Wasallam bi ummatihi al-umama yaumal qiyamah wa huwa sababu bi baqa'in naw'il insaniyah ya insani wa wasabilun ila ta'alufi wa ta'awuni, ya, baina afradil mujtama' yanqulul mawaddah bainal usar. Ya. Dan pernikahan itu merupakan bentuk realisasi dari perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan dia juga merupakan sebab baqa'in naw' al-insani, ya, sebab berlangsungnya generasi manusia. Ini tanpa pernikahan tidak akan berkelanjutan generasi manusia di muka bumi ini. Ya, bagaimana ada terus manusia, ya, tanpa adanya pernikahan? Ya, satu hal yang tidak akan terwujudkan. Kalau misalnya semuanya tidak menikah, maka akan terjadi kepunahan. Oleh karena itu, pernikahan juga merupakan upaya untuk melanjutkan generasi. Wa huwa sabilun ila ta'alufi wa ta'awun. Demikian juga pernikahan merupakan jalan untuk menyatukan hati manusia dan saling tolong-menolong. Baina afradil mujtama', antara individu-individu dalam masyarakat. Demikian juga yanqulul mawaddah bainal usar. Ya, mentransfer, ya, saling mencintai, ya, mentransfer perasaan saling mencintai di antara keluarga. Ya. Jadi dengan pernikahan itu terjalin harmonisasi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Kan kalau kita menikah bukan hanya soal laki-laki, satu orang laki-laki dan perempuan juga, tapi keluarganya menjadi satu. Ya, keluarganya menjadi saling mengenal. Misalnya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang istri. Ya, mau tidak mau nanti keluarga sang laki-laki akan berkenalan dengan keluarga sang istri. Terjadi interaksi antara mereka. Ya, terjadi kesatuan. Mereka disatukan oleh pernikahan. Pernikahan salah satu anggota keluarga mereka. Ya. Tata'alafu bihi al-qulub wa tutwa bihi masafah. Ya.
wa tutwa bihi al-masafat. Maka dengan pernikahan hati-hati akan bersatu dan jarak akan semakin pendek. Ya, jarak antara manusia itu akan semakin pendek, ya, atau bahkan bisa menjadi tidak berjarak sama sekali, akan hilang jaraknya. Kenapa? Karena mereka dipersatukan dengan jalinan pernikahan. Ya, si fulan punya anak, nikah dengan orang lain, ya, punya anak putri, kemudian dinikahi, maka keluarga si fulan pun menjadi akrab dengan keluarga besannya tadi, antara mertua dan besannya tadi, jadi menjadi akrab. Ya. Wa kam min usratin la ta'rifu usratan ukhra illa min ba'id. Ya. Betapa banyak keluarga yang tidak saling mengenal, ya, kecuali hanya tahu dari jauh saja. Waqa'a bainahumal musaharah. Kemudian terjalinlah di antara kedua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal ini terjalin hubungan kekeluargaan. Ya, fataqarabatil usr. Ya, fataqarabatil usr. Maka keluarga-keluarga ini pun semakin mendekat. Ya, fa asbahat ka'annahum usratun wahidah. Dan ya, mereka pun seakan-akan menjadi satu keluarga. Yang dulunya dua keluarga, akibat pernikahan maka seakan-akan mereka menjadi satu keluarga. Ya. Makanya di antara strategi dakwah seperti Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menikahi wanita dari sebuah kaum. Disebutkan oleh para ulama di antara hikmahnya adalah untuk mendekatkan keluarga dari kaum si wanita tadi kepada Islam. Ya, untuk mendekatkan keluarga kaum si wanita tadi, ya, kepada Islam. Ya. Kemudian kata beliau, wabil jumlah fan nikahu kulluhu manafi. Maka secara global pernikahan itu semuanya adalah manfaat. Warohal mujtama yaduru alaih, dan ketenangan masyarakat, ya, sangat bergantung kepada pernikahan. Walidha ja'al Islam bikulli ma yaj'alu al-mawaddata qa'imatan baina zawjain. Oleh karena itulah Islam datang dengan segala perkara yang menjadikan kecintaan itu ada di antara pasangan suami istri. Ya, karena maslahatnya sangat besar, ya, maka Islam pun mengatur bagaimana caranya agar kebahagiaan itu, kecintaan itu ada di antara pasangan suami istri. Dan untuk paham ya alurnya, ya. Jadi masyarakat itu akan bahagia kalau keluarga bahagia. Masyarakat itu akan saling bersatu apabila keluarga-keluarga ini bersatu. Ya, dan keluarga ini bersatu bagaimana caranya? Keluarga-keluarga ini bersatu caranya adalah melalui pernikahan. Oleh karena itu Islam menjadikan kecintaan, ya, aturan-aturan Islam, ya, ini untuk mengupayakan wujudnya kecintaan antara pasangan suami istri. Ya. Idil zawaju bil Islam mawaddatun wa rahmatun wa mahabbatun wa sakanu nafs wa rahatun bal wa tuma'ninatu qalb. Ya, oleh karena itulah pernikahan dalam Islam itu adalah kecintaan, kasih sayang, saling mencintai, ketenangan jiwa, demikian juga ketenangan pikiran dan tuma'ninatu qalb, ketenangan hati. Ya. Jadi pernikahan itu hendaknya menjadi ketenangan bagi seorang muslim, tempat dia mencurahkan kasih sayangnya, ya, ketenangan pikirannya, mewujudkan ketenangan dalam pikirannya, juga ketenangan dalam hatinya. Ya. Jadi ini fungsi pernikahan dalam Islam. Ya. Qala fan nikahu fi dinina ayyuhal ahibbah laisa aqdan baina itsnain. Pernikahan di dalam agama kita, ya, saudaraku yang aku cintai, bukan hanya ikatan antara dua orang. Yakunu mujarradan minal awatif, tanpa adanya perasaan. Ya, tanpa ada ikatan perasaan. Jadi hanya dinikahkan begitu saja, diikat begitu saja, tidak. Ya. Ada perasaan yang bermain dalam pernikahan tersebut. Wa innama huwa aqdun yuqdimu alaihi muslim wa huwa ya'lamu anna al-matluba fihi iqa'ul mahabbati was-sakani wat-tuma'ninah was-surur li tarafain. Hanya saja, ya, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, namun ikatan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam keadaan dia tahu bahwa tujuan ikatan tersebut adalah untuk menghidupkan rasa cinta.
menghidupkan ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Ya, jadi bukan hanya sekedar ikatan saja, tapi ikatan yang melahirkan kecintaan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Ya. Jadi ini hakikat pernikahan dalam Islam, bukan hanya sekedar ikatan saja, tapi harus ada ikatan yang bisa mewujudkan kebahagiaan di antara kedua belah pihak. Pihak suami bahagia, pihak istri juga bahagia. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan, agar kalian merasa tenang dengannya. Ini tujuan pernikahan, agar kita mendapatkan ketenangan, bukan hanya sekedar menikah saja, diikat dengan ikatan pernikahan. Tidak. Tapi litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Ya, jadi ini tujuan pernikahan, agar muncul ketenangan dan kasih sayang di antara kedua belah pihak. Ya. Nah, bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini? Walau tamassakan nasu bima ja'a bihil Islam fi sya'ni zawaj la tahaqqaqat bainahum al-mawaddah. Apabila seseorang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Islam, ini berpegang teguh dengan syariat Islam, fi sya'ni zawaj, ya, dalam urusan pernikahan, la tahaqqaqat bainahum al-mawaddah, maka akan terwujudlah kecintaan tersebut. Jadi rasa cinta itu akan terwujudkan kalau mereka menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam rumah tangganya. Wal arafrafat as-sa'adatu fi buyutihim, maka kebahagiaan itu akan terhampar di rumah-rumah mereka. Wa 'ala man haulahum, demikian juga akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Jadi kapan kita akan merasakan kebahagiaan? Kalau kita konsisten menjalankan syariat Allah. Bahkan kebahagiaan itu bukan hanya kita yang merasakannya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Min ajli kulli ma taqaddam ja'ala al-islamu li zawjaini huquqan. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan kebahagiaan ini, maka Islam telah menjadikan, ya, hak-hak bagi setiap pasangan suami istri. Takfulu lahuma hayatan hani'an. Ya, hayatan hani'atan. Yang hak-hak ini apabila dipenuhi, dia akan menjamin, ya, kehidupan yang bahagia, hadiatan sa'idatan mustaqirratan, ya, akan mendapatkan rumah tangga yang bahagia, ya, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, ya, ini semua dijamin dengan hak-hak tadi. Kalau hak-hak setiap pasangan suami istri ini ditunaikan, maka insya Allah, ya, keluarganya akan mendapatkan jaminan kebahagiaan. Ya, kulluha mawaddatun wasidqun wa ikhlas. Dan semuanya ini, ya, hak-hak ini yang ada itu semuanya adalah bentuk rasa cinta, kejujuran dan keikhlasan dan ketulusan, ya, dan ketulusan. Di barang siapa yang ingin agar rumah tangganya bahagia, maka dia melaksanakan apa yang menjadi hak pasangannya. Nah, inilah latar belakang mengapa kita perlu untuk mengetahui apa yang menjadi hak setiap pasangan suami istri. Karena untuk mewujudkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga ini, setiap pihak harus menegakkan hak-hak tadi. Nah, kalau misalnya hak-hak ini terwujudkan, rumah tangganya bahagia, maka kebahagiaan ini akan merata. Kalau setiap keluarga melaksanakan, setiap pasangan melaksanakan apa yang menjadi hak pasangannya, maka keluarganya akan bahagia. Ketika setiap keluarga bahagia, maka seluruh lapisan masyarakat pun akan ikut bahagia. Baik, apa saja hak-hak tersebut? Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Beliau akan mulai dengan haqqu zaujain, ya, hak suami istri qabla al-khitbah, sebelum dikhitbah, sebelum dilamar. Ya. Kata beliau di sini, ya, wa huququz zaujain ayyuhal ikhwah ayyuhal ahibbah minha huququn qabla al-khitab. Dan hak-hak suami istri, wahai saudaraku, ya, yang aku cintai, di antaranya adalah hak-hak sebelum melamar.
Jadi kan sebelum menikah ada khitbah terlebih dahulu. Maka di antara hak-hak yang perlu ditunaikan adalah hak-hak sebelum diadakannya lamaran. Ya. Wa minha huququn indal khitbah, dan di antaranya ada hak-hak yang hendaknya ditunaikan ketika khitbah. Ketika berlamar pun ada hak-hak yang harus ditunaikan. Wa minha huququn inda aqdin nikah. Kemudian di antara hak-hak tersebut adalah hak yang harus ditunaikan ketika melakukan akad nikah. Wa minha huququn inda istiqrari amrin nikah inda zawaj. Kemudian yang keempat adalah hak ketika pernikahan tersebut telah berlangsung, ya, sedang berlangsung, inda zawaj, ini dalam pernikahan itu sendiri. Ya, jadi ada berapa hak? Kalau dilihat dari waktu penunaiannya ada 4 hak. Yang pertama hak sebelum mengkhitbah, melamar. Kemudian yang kedua hak ketika mengkhitbah, ketika melamar. Yang ketiga hak ketika melakukan akad nikah. Dan yang keempat hak ketika melaksanakan pernikahan itu sendiri. Nah, bagaimana hak-hak yang harus kita tunaikan ini? Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dengan hak qoblal khitbah, sebelum mengkhitbah. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, perlu kita informasikan bahwa sebenarnya kajian ini akan berlangsung tepat pukul 4. Tapi qadarullah tadi ada masalah teknis. Ada masalah teknis. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Kuala Lumpur. Ya, setiap hari Jumat kita akan bahas hak-hak suami istri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Ya, tadi sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.